Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, Tuhan yang mempunyai hidup dan kehidupan kami, terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan hati yang baru, kekuatan yang baru, hari yang baru Tuhan, sukacita yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Menuju ke gereja dalam rangka pemberkatan perkawinan kedua adik kekasih, sepanjang proses yang akan dilalui pada hari ini ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Tuhan kiranya mempersiapkan kedua mempelai
proses perkawinan ini dengan baik, dan dengan pertolongan Tuhan sendiri akan terbentuk satu rumah tangga yang senantiasa bersyukur, memuji dan memuliakan akan Dikau. Ya Bapa dalam surga, kiranya Tuhan menganugerahkan kami cuaca yang baik untuk hari ini ya Tuhan, sehingga boleh menunjang aktivitas kami yang akan dilalui bersama dengan segenap keluarga. Akan tetapi di atas segalanya ya Tuhan, kuasa mula dan kehendak mula yang terjadi. Ya Bapa dalam surga, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, ke ku kilalai tumintu napakaborokmu tontong ko ku kamali o kaboro ya ketang dioko kaleku. Dukalan penangku ungkamali batang kalemu tontong bangku ingaran orende tumintu pena melomu. Dukalan penangku ungkamali batang kalemu Tontong bangku ingaran orende tumintu pena melomu dana delan penanta tulasi tampe susi atu pura lendu dana delan penanta
kehidupan kami bersyukur bahwa sampai saat ini kami selalu merasakan pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Saat ini kami bersyukur hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, terlebih khusus hari bahagia yang Tuhan anugerahkan bagi kedua saudara kekasih Melki dan Martin. Ciptakan Tuhan ini bagi kedua saudara kekasih, bagi seluruh keluarga yang berbahagia. Tuntunan Tuhan agar kegiatan ini, acara ini dapat selesai dengan baik. Kami mohon hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus, kiranya senantiasa menolong kami semua. Anugerahkan kesehatan dan kebijaksanaan bagi segenap keluarga, terlebih khusus bagi kedua saudara kekasih yang mempersiapkan dirinya menerima pemberkatan perkawinan hari ini. Mohonan dan ungkapan syukur kami ya Bapa, kami yakin dan percaya kasih-Mu dan kuasa-Mu selalu menyertai kami. Kami bermohon, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Punya asisten. I know what it's like, I know how it feels. Let the pain break you down now, you gotta give it time to heal. Don't worry now, even though the fear is real. Just hold on. If you're looking for a sign, something to carry you back into the light, love is the answer. Love is the answer. When you're ready, start again. I'll be here waiting, reaching out my hands. Love is the answer. Love is the answer. I know it's a struggle, I know it's a fight, not to end every day feeling like you've been living a lie. It's time to
yang akan mengucapkan janji setia mereka di hadapan Allah dan jemaat melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Dengan rasa syukur, marilah kita menghadap Tuhan dalam persekutuan ini dengan penuh sukacita menaikkan madah bagi kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa bila tak ada halangan, Saudara Melki Mangaya Tosua dengan Saudari Marlina Tumbak akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia menyertai saudara-saudara sekalian. Salam begitu juga. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa Dia juga sekarang yang menghubungkan seorang laki-laki bernama Melki Mangaya Tosua dengan seorang perempuan bernama Marlina Tumbak. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa Dia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan. Ya Tuhan, pada hari ini hadir di hadapan-Mu kita lakukan bersama. Tuhan
di mana kedua saudara kami Melki dan Martin kini sudah ada di hadapan Tuhan di rumah yang kudus ini, menghadapkan hidupnya di hadapan-Mu untuk Tuhan persatukan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan melalui keberkatan perkawinan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua, dan kami akan dasarkan bangunan rumah tangga ini dengan firman. Ya Roh Kudus, berilah kami hikmat untuk terus belajar dari firman, agar sungguh-sungguh dari firman inilah kedua saudara kami Melki dan Martin, bahkan kami semua mengerti apa yang Tuhan mau katakan dalam perkawinan ini lewat firman. Ampuni segala dosa kami, dan berfirmanlah, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan menjadi bacaan dan renungan kita dalam ibadah keberkatan perkawinan ini dari Kejadian pasal 2 ayat 23 dan dari kitab Galatia pasal 6 ayat 2. Firman Tuhan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Dan dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saudara Melki dan Martin, selamat pagi untuk kita semua dan shalom. Pertama, kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya sehingga kita boleh dimungkinkan untuk boleh hadir dalam ibadah keberkatan perkawinan ini, menyaksikan ikrar suci dari saudara kita Melki dan Martin. Jadi di Kurasumak ada beberapa tepat waktu. Kira-kira pernah kita Melki sama Martin sama suka besok sedikit kita lambat, lebih baik cepat. Dan saya kira memang itu salah satu hal yang amat penting, itu namanya komitmen. Komitmen itu apa yang sudah disepakati, apapun yang terjadi dengan komitmen itu mesti harus dijalankan. Yang menjadi bahagian terpenting di dalam rumah tangga itu yang namanya komitmen. Punya komitmen. Istri, suami punya komitmen. Dan kalau tidak punya komitmen, atau ada yang melanggar komitmen itu, itulah awal dari munculnya bibit-bibit penyakit di dalam keluarga. Karena itu sudah mulai saling curiga satu dengan yang lain. Dulu itu model kita dulu yang ini kami bisa kalau kita rumah kita. Kata kirim surat, kirim surat baru sudah ada dipakai. Harun, kemudian ada tanda lapnya di situ. Begitulah dulu. Sekarang kan tidak lagi, itu sudah digunakan sama itu.
Orang sekarang itu banyak dikenalkan dengan medsos. Si tempat itu sampo kita medsos. Citandan dan kayaknya ini memang sebetulnya sama saudara itu masih ada hubungan pertalian antara daging ya. Sudah bukan karena itu lah semua yang pernah. Nah apa sih sudah lama sama penuh. Tidak ada orang yang akan masuk di hutan. Nah sudah lama sama penuh tahu. Bahwa kita ada dipelihara pasti harus tak. Biasa dapat itu. Dia tolak posisi yang terlalu tangan ini. Terus itu yang terlalu ada dipelihara. Dan itu rumah kalau tidak dipelihara pasti cepat rusak. Sama dengan rumah tangga itu. Harus dipelihara. Dipelihara. Jangan dibiarkan. Pernikahan itu adalah puncak insan yang membangun relasi, hubungan dengan komitmen. Tadi di awal saya bicara soal komitmen. Cinta kasih dan tanggung jawab pernikahan yang baik membutuhkan keteguhan hati menjalin hidup bersama yang tak terpisahkan. Jadi membangun relasi dan membutuhkan keteguhan bersama, berjalan bersama. Nah itu yang disebut di Galatia ayat 6 tadi ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Menanggung bebanmu, beban bersama di dalam keluarga. Yang kedua, nayatu rumah tangga kita teraya dianalogikan suci. Biasa di pekalan singgi bahasa Toraya di kuah bari terokna sang samban ayokana. Nah itu. Mita hasil kayak kira atau dua saya tu. Apa tadi sama bari terokna sang samban ayokana. Kasih minta apa yang mengurang dah. Tapi nak coba pasti nak faham. Itu makna terdalam. Analogi tentang dari bahasa Torah tentang pernikahan itu. Bali teruna sang-samban ayokana. Ya ke jol kampung, yang ada maktengko parima itu terus sampas di sang ayokana pasang. Si dipasang naik maktengko. Baru itu baru punya pasangnya ayokana. Jadi itu baru pun itu teror dua dipasangi ayokana. Baru kemudian dia tarik balik dari belakang, beban di belakang itu ditarik. Jadi dia teror dua dipasangi ayokana. Yang untuk tarik itu beban di belakang. Yang tak kena sama di pasang itu teror dua. Tak ada kami itu tu jalan tu tengok. Tak ada melo apa? Tak ada melo larangnya, pasti lakukan dulu. Kita ada sesuatu kekuatan. Makanya dipasangi kuk di atas pundaknya itu terpotong. Dan namanya sama di patana, bentengnya sama, maka pasti banyak itu berjalan dengan baik. Jadi balik teror, pasangannya sang-samban ayokana. Menanggung beban bersama karena ditaruh di atas pundaknya. Jadi kita di dalam keluarga itu Melki dan Marlit sama itu. Pak Tahran dari sangat ya, sudah perkenalan dia lagi Pak Sosial ini. Satu pasang tarik banyak. Ada beban yang Anda tarik. Dan itu bisa beban seberat apapun di belakang itu mampu Anda tarik kalau kekuatannya sama, kalau jalan seimbang. Kalau jalan seimbang. Jadi menanggung beban bersama. Dan Anda tahu di pagi saya di patungga itu beban di dalam keluarga harus sama, suami dan istri sama-sama. Dan magasa
dan tahu terumagasa napasan itu maringan. Mesti harus bebannya sama. Jujur sebenarnya kita itu paling mudah beban dalam rumah tangga. Pasti kami baik-baik baiknya. Kamu kata. Kamu yang itu mudah beban dalam rumah tangga ada benar. Ya. Makanya itu ada istilah saya istilahkan itu membandingkan mana udah zaman itu baiknya yang mana dalam rumah ya itu baiknya itu mulai bekerja dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami. Oh malam ini kita milih betul. Oh kita mama memuane korok-korok di kita tuh bapak-bapak. Oh apa sih kalau tukar baby belum siapkan yang lain. Saya bayangkan itu. Jadi sudut matanya sudah terbenam, istrinya masih kerja. Nah itu dari yang kelebihan itu karena itu bisa kalau kamu dalam waktu yang sama mengerjakan bisa 5 jam bisa bidang dalam waktu yang sama. 5 pekerjaan bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Tapi kami bapak-bapak tidak suka. Mana bisa bidang saya pun kau jalan atau saya jangan berdoa. Hah? Tidak bisa bidang tak ada saya belum muslim. Tapi ibu, oh bisa mengerjakan itu. Kami kasih air, petik sayur, nalai, apa susu segala macam bisa jadi. Bersamaan itu bisa dikerjakan. Lepas bisa karena kita bapak-bapak yang sekarang. Bisa di dalam kita maka tidak mungkin apa permasalahan ini dalam masyarakat itu apalagi dalam permasalahan sekarang makanya jadi menanggung beban bersama itu penting. Nah karena itu di dalam menjalani hubungan di dalam keluarga menanggung beban bersama dibangun dalam cinta kasih Kristus, maka firman Tuhan menyatakan Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kata itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Silakan persembahan pujian dari majelis gereja. Langit biru
Dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita tugas yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malam dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Dan kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerjasama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai saya silakan berdiri. Saudara Belki Mangaya Kusua, hendaklah kau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat dan patuh kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudari Marlina, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Melki Mangaya Kusua dan saudari Marlina Tunda, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Kedua mempelai silakan berjabatan tangan kanan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaat. Melki Mangaya Kusua, mengapakah dan berjanjikah engkau dengan sungguh-sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Marlina Tunda yang tangan kanannya kau pegang menjadi istrimu? Apa jawab saudara Melki? Apakah saudara mengaku dan berjanji? Saya Melki Mangaya Kusua mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya menerima Marlina Tumba menjadi istriku, sebab itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia dan bahwa saya akan mengasihi dia dalam untung atau malam dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat baik kepada istrinya. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Saudari Marlina Tumba, mengakukah dan berjanjikah engkau dengan sungguh-sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Melki Mangaya Kusua yang tangan kanannya kau pegang menjadi suamimu? Apakah jawab saudari Marlina? Apakah saudari mengaku dan berjanji? Saya Marlina Tumba mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya menerima Melki Mangaya Kusua menjadi suamiku. Sebab itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia dan bahwa saya akan mengasihi dia dalam untung atau malam dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat baik kepada suaminya. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Jemaat berdiri, kita mohonkan berdoa.
Melki dan Marlin yang jemaat terkasih dalam Tuhan, cincin yang kelihatan ini terbuat dari emas murni. Itu menyimbolkan bahwa cinta saudara betul-betul murni. Dan cincin yang kelihatan ini juga tidak terpangkal dan tidak terujung. Itu menandakan bahwa mulai pada hari ini, Rabu tanggal 4 Desember 2024 di Jemaat Herman Makassar, saudara Melki dan Marlin telah diikat dalam ikatan pernikahan. Karena itu saya silakan Melki untuk pesan. Saudara Melki dan Marlin, jemaat Herman Makassar memberikan hadiah hari ini. Seluruh warga jemaat menyampaikan selamat dan memberikan hadiah ini, yaitu Alkitab. Dari sinilah Melki dan Marlin mendapatkan kekuatan. Majelis Gereja Toraja Jemaat Herman Makassar mengeluarkan surat perkawinan hari ini yang akan menjadi pegangan melengkapi administrasi rumah tangga, termasuk kartu keluarga. Di pagi itu dapat surat kartu keluarga dicapil, dipakai mendaftar menjadi anggota jemaat.
mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di depan
firman Tuhan dari Mazmur 103 ayatnya yang kedua berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Mengiringi persembahan kita lakukan kini jemaat bersyukur. Bersyukur atas perkara yang Tuhan telah berkenan dalam kehidupan saudara kami Melki dan Marlin. Tuhan berkenan menjawab doa mereka sehingga Tuhan telah persatukan menjadi satu keluarga dalam relasi suami istri. Terima kasih Bapa untuk waktu yang mereka boleh jalani selama mereka masih dalam masa berkenalan satu dengan yang lain. Masing-masing kiranya Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami terus bertaruhkan seluruh hidup kami hari ini secara khusus dalam kelanjutan acara sudah berkata ini semuanya kami mohon permintaan dan perlindungan Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saya juga jemaat berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Ingatkanlah petunjuk hidup baru. Kepada kamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Kidung Jemaat 331 ayatnya ke-6 kita lakukan bersama. Yeah.
keluarga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan percayalah kepada Yesus bahwa Dia akan setia menolong dalam perjalanan hidupmu, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sudah ditebus oleh-Nya sebagai nyanyian syukur kita pada siang hari. Terima kasih ku ucapkan pada